Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanza Adiba Azhara dengan NIM 860578878. Saya dari program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan PGSD. Bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi ilmu yang terarah dan memiliki dasar yang kuat. Dalam pendidikan, filsafat ilmu mengkaji hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai yang terkandung di dalamnya. Di sisi eksistensi, filsafat ilmu menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar kegiatan mengajar, tapi sebuah proses membentuk manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan bermoral. Di sisi keilmiahan, filsafat ilmu membantu pendidikan menggunakan metode ilmiah, penelitian, observasi, dan evaluasi, sehingga pendidikan berkembang berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar pendapat. Dari sisi nilai-nilai, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan akademik saja, tetapi juga membentuk etika, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat pendidikan agar menjadi ilmu yang sistematis, logis, dan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan peserta didik, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Pendidikan yang bernilai juga menanamkan moral, karakter, dan tanggung jawab sosial. Ketika pendidikan berhasil menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, maka filsafat ilmu ikut berkembang karena muncul berbagai pertanyaan baru mengenai tujuan pendidikan, metode pembelajaran yang efektif, dan hubungan teknologi dengan pendidikan, serta nilai-nilai yang harus dipertahankan di era modern. Contohnya, perkembangan pembelajaran digital mendorong filsafat ilmu untuk mengkaji kembali bagaimana hakikat belajar, peran guru, dan etika penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dengan kata lain, yaitu praktik pendidikan yang terus berkembang akan memperkaya kajian filsafat ilmu. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Yang dimaksud filsafat ilmu disebut pisau analisis karena membantu mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi mengkaji hakikat manusia, peserta didik, belajar, dan tujuan pendidikan. Misalnya, apakah siswa dipandang hanya sebagai penerima ilmu atau individu aktif yang memiliki potensi berkembang? Yang kedua yaitu ada epistemologi, membahas cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, penelitian, strategi mengajar, dan validitas ilmu pengetahuan. Contohnya, penggunaan metode diskusi, eksperimen, atau pembelajaran berbasis proyek untuk membantu siswa memahami materi. Yang ketiga yaitu aksiologi, membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menilai apakah ilmu dan proses pendidikan memberikan manfaat, membentuk karakter, serta sesuai dengan nilai moral dan budaya masyarakat. Melalui ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu mampu membantu pendidik memahami akar masalah pendidikan dan mencari solusi yang tepat. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan kurikulum merdeka menunjukkan adanya landasan filsafat ilmu karena pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas, karakter, dan kemampuan berpikir kritis. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, eksperimen, dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan konstruktivisme yang merupakan bagian dari kajian filsafat pendidikan. Dalam evaluasi pembelajaran, penilaian tidak
tidak hanya berdasarkan hasil ujian, tetapi juga sikap, keterampilan, dan proses belajar siswa. Ini menunjukkan bahwa pendidikan memandang manusia secara menyeluruh, bukan hanya nilai akademis semata. Demikian penjelasan dari materi filsafat ini. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.